Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3, yaitu rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan rekan sejawat saya, nama saya Rani Handajani, dan rekan sejawat saya Mas Budi, SPD dari SDN Rambutan 06 Pagi. Di sini kami akan melakukan tahapan supervisi akademik. Tahapan pertama yaitu pra-observasi. Selamat mengikuti. Begini Pak, Ya. apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Urani sama juga ya. Iya, alhamdulillah. Urani dan keluarga sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Siang hari ini ya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah. Nah ini nih Pak, kebetulan besok Bapak kan akan supervisi akademik nih Pak ya. Nah gimana nih Pak persiapannya sejauh ini Pak? Kalau yang namanya sudah biasa ya kita mengadakan kegiatan pembelajarannya, saya kira tidak jauh dari hari-hari yang sudah Gitu ya, kita latih kemarin-kemarin. Cuman kalau memang ada semacam tuntutan yang harus lebih, paling kita ya sedikit lebih optimal lah, lebih fokus gitu. Mudah-mudahan. Nah di situ kira-kira untuk besok tujuan pembelajaran untuk peserta didik apa nih Pak? Tujuan pembelajaran Kalau Bapak? ya kalau melihat dari materi untuk kegiatan besok sih masih ada kaitannya sih Bu dengan pelajaran kemarin, yaitu terkait dengan bermain peran. Kebetulan di situ ada materi dongeng hewan, yaitu anak gembala dan serigala. Iya. Di hari yang kemarin itu sudah, ini supaya rata ya dari kelompok-kelompok itu karena waktunya terbatas sehingga nanti diteruskan hari ini. Nah, yang nanti bersama itu bisa melihat dan gitu. Jadi tindak lanjut istilahnya. Nah, Intinya anak terbiasa apa ya bisa bermain peran. Seperti apa sih gitu kan ketika dia bermain peran kemudian di hadapan teman-temannya. Berarti itu mengelompokkan ya Pak di sisi. Ada saya bagi ada 3 kelompok di sana, 3 kelompok. Berarti nanti bergantian gitu ya, kelompok 1, Nah. kelompok 2, kelompok 3 ya Pak. Yang kemarin itu memang apa ya, yang sudah maju tanpa ada persiapan, artinya hari itu juga kan. Tapi kalau hari yang akan datang hari ini berarti ya itu ada diumumkan sebelumnya persiapan. Jadi mudah-mudahan anak nanti ketika bisa bermain peran itu dalam badan sudah siap. Paling tidak dihafal tuh teks-teksnya. Gitu kan. Kalau kemarin kan masih lihat buku, ya. Jadi ketika pembelajaran ini anak lepas buku. Jadi bagaimana bahasa anak ketika menyampaikan dialog-dialog di cerita itu. Nah, kan tadi Bapak bilang ada diskusi kelompok. Nah itu pengelompokan kelompoknya berdasarkan apa ya Pak? Ada apa berdasarkan random aja saya, apa berdasarkan tingkat kemampuan anak, itu dikelompokkannya berdasarkan apa ya Pak? Untuk mempermudah sih kalau saya berdasarkan ini Bu, karena di kelas itu sebenarnya bisa dikondisikan sih mau seperti apa ya. Iya. Kebetulan kelas ini kan siang, pagi dan sore ya. Jadi kita ngikutin yang pagi Bu. Kebetulan lulus 3 ya udah saya ikuti yang pagi gitu. Jadi per baris di situ ada 3 baris. Jadi 1 baris 1 kelompok berarti ada 3 kelompok. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira kalau kayak gitu pengelompokannya berdasarkan apa Pak? Ya berarti dari tempat duduk aja. Tidak ada klasifikasi khusus anak yang pinter, sedang, kemudian rendah. Jadi malah justru dengan seperti itu apa ya? Anak itu bisa apa ya bersama-sama Jadi mengikuti kegiatan campur ya, itu. Pak? Ya. Jadi kita mencoba sampai di mana tanpa ada
klasifikasi pembagian ini, kelas-kelas yang inter, sedang, kemudian bawahnya Jadi random aja. random ya, semacam itu random. Nah, kira-kira nih Pak, nanti untuk besok, kira-kira ada nggak sih kendala Pak? Mungkin di pembelajaran sebelumnya gitu. Kendala apa nih yang untuk besok gitu Pak, yang mungkin akan ditemukan gitu? Kalau mengacu dari kegiatan kemarin ini kan sifatnya berarti tidak lanjut ya, lanjutan bagi yang belum tampil. Itu sih kemarin ada, pastinya ada, karena serta-merta waktu itu apalagi bermain peran, seorang anak kan baca aja kadang-kadang masih ada yang terbatas, kemudian nanti baru dengan ekspresi, intonasi, ungkapan yang pas ya, dia sebagai apa kan gitu kan. Itu kan ada macam-macam, ada pengembala sendiri, tuan pengembala, terus ada orang kampung 1 sampai 3, itu kan masing-masing punya peran. Nah, diharapkan pertemuan ini insya Allah lah, karena sudah dikasih tahu sebelumnya, dia akan berperan dengan optimal mudah-mudahan. Satu cerita sama untuk 3 kelompok ya, bermain Iya, peran ya. yang cerita satu, kan nanti dari kami guru itu bisa menilai di antara anak itu yang kira-kira ya bisa dikatakan menguasai ya cerita itu, kemudian bisa mengekspresikan intonasinya. Yang di sini yang titik tekannya itu lebih kepada ungkapan. Jadi dialog. Kalau yang seumpamanya dikondisikan seperti ceritanya ya sepertinya nggak bisa, karena di situ menceritakan serigala gitu kan, kemudian anak pengembala gitu kan. Ini hanya sebatas ungkapan bagaimana seorang anak pengembala mengungkapkan seperti apa, peristiwa apa. Jadi sesuai dengan peristiwa aja gitu. Ungkapan, titik tekannya ke pengungkapan. Terus ada nggak sih Pak bantuan dari ketua kelompoknya untuk nanti gitu ya, supaya bisa berjalan tuh bermain perannya dengan lancar? Jadi ada kolaborasi nggak sih Pak dari peserta didiknya sendiri? Maksud saya Bapak minta tolong bantuan siapa gitu? Oh gitu. Kalau temannya gitu. Kalau itu berarti ketua kelompok bagaimana bisa mengkondisikan ya kalau teman-temannya dari satu kelompok itu supaya bagaimana berperan aktif sehingga tampilan untuk bermain peran itu ya agak baik gitu kan, karena sudah sebelumnya dicoba gitu kan, dilatih, kemudian dimusyawarahkan dengan ketua kelompok itu. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan apa nih Pak dari strategi yang ingin dikembangkan nih Pak? Kira-kira apa nih Pak untuk besok? Iya. Strategi pembelajaran. Strateginya itu ya banyak ya, diantaranya jelas secara umum itu ya dengan komunikasi ya, selama kita mengkondisikan anak gitu kan untuk bermain peran itu, kemudian anak itu bisa mengambil semacam hikmah atau arti daripada cerita itu, sehingga mudah-mudahan anak itu bisa mental anak ataupun anak itu bisa mengikuti cerita di balik itu, karena cerita di dalam anak gembala dan serigala itu cerita bagaimana seorang anak itu bertanggung jawab. Jadi di situ ada semacam, kalau dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan itu ya sebenarnya banyak itu tadi, bagaimana anak nanti bisa mengikuti selama dia berperan ya dalam latihan bermain peran itu. Jadi Bapak ingin ini ya, anak itu bisa percaya diri ya nanti ya di sini. Ada semacam percaya diri. Dengan dia tampil itu kan sudah anak itu akan teruji mentalnya ya, gitu kan. Apalagi ditonton, ditambah dia bisa mengekspresikan layaknya seorang ya kayak pengembala, dia bisa bagaimana intonasi seorang pengembala di situ ya, sesuai dengan perannya. Oh iya, berarti Bapak perlu mengkondisikan kelas juga ya, dan mengkondisikan kelompok juga ya untuk persiapan besok ya Pak ya. Oh iya. Jadi untuk pelaksanaan besok insya Allah ya diharapkan lebih optimal dari yang hari ini berarti Bu ya. Jadi hari yang sesudahnya.
Yang sudah kan kita ambil ya, karena dalam tahap pertama udah siapa aja gitu kan ditunjuk, dalam keadaan tidak siap artinya lihat buku loh. Dan pertemuan besok itu ya anak tidak melihat lagi ya kan, jadi dia hafal bagaimana dia berbicara atas nama anak gembala, kemudian bagaimana dia bicara atas nama orang kampung pertama, kedua dan ketiga ya kan? Kecuali satu kali dari penampilan itu bermain peran hanya narator, kan istilah narasinya tuh, narasi itu nanti dibaca sama anak itu, salah satu anak itu tentang narator, jadi membacakan narasi cerita itu. Jadi kalau yang ini lihat mau tidak mau, kalau dihafal kan saya kira nggak waktu terbatas, apalagi yang namanya anak kan tidak bisa persis ya, saya kira itu. Jadi insya Allah dalam keadaan dia siap, bagaimana dia bisa mengutarakan, mengkomunikasikan ya, itu antar teman di dalam bermain peran. Ini ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan mungkin dari untuk persiapan besok nih, apa sudah matang sekali persiapannya? Kalau matang atau tidak matang sih tergantung anak ya. Kendati pun kita sebagai guru untuk persiapkan ini kan misalkan untuk besok nih hari ini, anak paling tidak mulai dihafal teksnya gitu kan, sesuai dengan peran dia gitu. Ya mudah-mudahan sih hasilnya sesuai dengan harapan. Ya jelas kembali lah, apalagi ini binatang anak ya, itu beda dengan mereka-mereka yang sudah dewasa. Keterbatasan pasti ada keterbatasan, tapi paling tidak satu di situ dia punya mental ya, bisa berani di depan, kemudian bisa menyampaikan ya isi daripada cerita itu di dalam bermain peran. Saya kira untuk anak itu sudah best gitu kan. Saya kira udah nggak lihat buku saja udah deh, tanpa teks dia udah oke lah kan gitu untuk tingkatan anak. Bagus Pak. Ya, semoga besok berjalan lancar. Amin. RPP-nya juga sudah siap nih ya Pak. Ya, insya Allah. Supervisi ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan RPP ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ketemu besok. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah tahapan kedua, yaitu tahapan observasi tentang kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan di kelas 3A. Bilas kamu bilas. Bilas Memang tidak ada serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala di sini. Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berdoa terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digenggalakan oleh anak serigala tersebut. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digenggalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikianlah, ayo Abdus untuk ucapan terima kasih bersama 1, 2, 3. Terima kasih telah tampil dengan baik dan ini sebagai awal kamu terlatih ya sampai di mana kamu bisa bergerak ya. Insya Allah nanti ke depan ada cerita lagi, kita akan memperagakan sama ya. Oke, silakan duduk di tempat kembali. Hapus lagi. Nanti kasih duit. Ya nanti. Yang setelahnya kamu lihat di apa namanya? Halaman 91. Ya setelah itu yang disusun. Nah, halaman berapa? 91 ya. 91 dibuka. Di situ ada Oke, kamu bisa lihat dalam 91 di situ ada apa? Ada beberapa kata yang biasa, beberapa kata yang biasa, kemudian nanti kamu susun
sehingga membentuk kayak masih cerita sendiri. Udah itu aja itu bagus. Sudah satu buka. Oke. Kamu nanti akan menyusun kalimat sehingga membentuk kalimat yang belum punya kata-kata bijak atau kata-kata mutiara yang maknanya artinya kembali ke isi daripada dongeng. Dongeng apa tadi semuanya? Anak juga. Harusnya ada orang yang berdompet sama dia harusnya orang kampung itu gak ada. Yang baik ya, seperti apa? Bukan cerita sendiri kan Elvi bersama siapa? Kamu catat, nih kan halaman berapa maksudnya? Nih berikutnya. Yang ada itunya. Hah? Ayo aja udahin. Oke. Coba yang udah selesai siapa? Dibaca terang lantang. Masih Abi. Abi, kejar. Si Abi Alif. Yang kejar. Ya ini disusun ini kan seperti ini sehingga membentuk. Nanti Pak Guru tulis di sini nih. Yang benar seperti apa? Membohong, Oke, dia diucapin dulu. Dan membohong. langsung jadi sekaligus ya. Terus membawa. Membohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Oke, ada yang lain barangkali betul apa salah? Ada yang lain? Hah? Oke, sekarang ice breaking dulu yuk, ice breaking dulu. 3 3B. Tidak dipercayai lagi. Nah, kamu umpamanya kamu punya masalah serius. Karena kamu sebelumnya sudah bohong terus, sehingga ketika kamu cerita sama tetangga kamu, cerita sama teman kamu, maka teman kamu tidak akan percaya, ya kan? Karena apa? Karena kamu terlanjur sudah bohong. Denis, bohong nggak Denis? Denis bohong nggak? Nah ya, bohong iya. Makanya Denis bohong. Kalau bohong akibatnya tidak dipercaya. Ngomong sebenar apapun tetap tidak percaya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan sifat ya, apa menerapkan hidup sehari-hari. Mudah-mudahan terhindar dari sifat bohong. Terhindar dari sifat bohong. Oke, sekarang kita lanjutkan ke matematikanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 8, nama saya Rani Handojani dan rekan sejawat saya Mas Budi SPD. kami dari SD Rambutan 05 pagi. Kami akan melakukan tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ketemu lagi nih, Bu. Iya ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Iya. Pak. Gimana sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas yang direncanakan, Bu. Iya. Nah ini tadi saya sudah memantau, mengamati di kelas. Gimana nih Pak perasaan Bapak setelah tadi supervisi, Pak? Kalau untuk pertemuan hari ini itu kan tindak lanjut dari kemarin, Bu ya, seperti Iya. yang disampaikan tadi. Itu yang jelas lebih lebih baik karena di yang kemarin itu masih tahap latihan dan tunjuk langsung, sehingga masih bawa buku. Kalau yang tadi Ibu saksikan sendiri, anak lepas buku, hanya narator. Karena narator itu bacanya Sudah mandiri ya, Pak? betul, kan bacanya banyak sehingga mau tidak mau harus melihat tulisan. Iya. Dan sedangkan peran yang lain, pemain yang lain seperti dilihat semuanya hafal teks, dan sedikit banyaknya ya namanya anak bisa mengeluarkan suara lepas, terus intonasi dan mimiknya kan agak beda kan gitu. Ini sudah di tahapan berapa nih Pak? Skala pencapaiannya kalau dilihat dari anak tadi bermain peran
1 sampai 10 Bapak Oh, melihatnya. kalau melihat Ada ini di ya tengah-tengah. jelas antara 8-9 lah ini, 8-9-an ya. Karena jelas dia bisa tampil, kemudian lancar, ya kan? Itu yang saya kira masuk nominasi. Cuma mungkin lebih kepada ini ya, untuk yang sifatnya sempurna atau apa itu tidak bisa sampai sana karena di dalam kelas. Belum nanti kostum kan, Iya. itu belum sampai sana. Terus kalau untuk kendala ada nggak sih Pak tadi? Kendala ya aja ada, seperti yang tadi disampaikan itu tadi ya. Kalau anak itu kan ketika tampil hanya sebatas dia menyampaikan gitu kan, kemudian belum dikondisikan seperti semestinya panggung, kemudian nanti ada kostum, ada sesuatu yang melengkapi ya dari dongeng itu, pementasan itu, sehingga yang masih banyak kekurangan. Kalau memang bicara masalah ideal, ya, masih banyak kekurangan. Untuk penilaian sih insya Allah lah 1 kali 8 atau 9 lah. Untuk kedepannya rencana apa nih Pak yang akan selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya tentang bermain peran, apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau untuk khusus bermain peran sih ya mudah-mudahan sih lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Kalau sekarang lebih baiknya hanya sebatas dia udah siap. Kalau yang besok yang akan datang itu kan masih ada lah. Setiap itu pasti ada bermain peran. Mungkin dikondisikan dengan kostumnya. Bagaimana seorang pembala berpakaian pembala, seorang tuan majikan dari anak pembala ya pastinya kostumnya beda. Termasuk orang-orang desa kan gitu kan. Itu mungkin lebih mendekati apa ya? Mendekati kebenaran. Kalau bicara ideal ya. Iya. Nah, berarti perlu bantuan mungkin dari pihak terkait, orang tua murid atau siapa kalau Bapak ingin menjalankan rencana itu gimana tuh Pak? Ya saya kira dalam hal ini perlu campur tangan, intervensi dari orang tua. Ya mungkin terkait dengan kostum-kostum kan sekarang belum buat, ya kan? Kemudian termasuk kelas itu ya didesain sedemikian rupa supaya ketika penampilan dongeng itu yang dipentaskan anak-anak lebih optimal. Gitu. Kostum lah paling tidak itu kostum. Itu ya. Ya, saya kira itu untuk berikutnya lebih baik lagi. Ya ada tahapan-tahapan. Terus tadi kira-kira ada yang terlewat nggak Pak di langkah-langkah pembelajaran? Sepertinya kalau saya kaitkan dengan apa ya, dengan silabus, dengan apa? RPP itu ada loh. Itu di pas apa ya? Jadi kesimpulan hanya sebatas itu. Kemudian ada satu yang saya belum menanyakan tuh, pertemuan ini untuk perasaan anak seperti apa saya belum loh. Jadi bagaimana anak-anak perasaan sekarang setelah tampil, yang tampil di mana, kemudian juga teman-temannya yang nonton perasaannya seperti apa. Itu di situ saya sempat menceritakan dan menanyakan pada anak. Mungkin di situ tuh yang saya. Nah, untuk berikutnya berarti bagaimana Pak? Ya, mudah-mudahan supaya tidak terlewat lagi. Betul ya. Biasanya kan kesempurnaan itu berangkat dari kesalahan. Iya. Ya, salah dulu, nih baru nanti yang meningkat agak bener, agak baik. Setelah baik, insya Allah kesananya sesuai harapan. Dan yang terakhir. Yang pertama masalahnya ya Bu. Iya, pengembangan diri kedepannya saya ulangi kesimpulannya pengen apa nih Bapak pengembangan diri untuk pembelajaran berikutnya ke depannya? Kalau dari sekian materi yang ada sih, ya bagaimana anak itu bisa apa ya? Bisa menjadikan diri sendiri seorang anak yang bisa apa ya, berkomunikasi dengan lingkungan, dengan teman sejawat sekolah, kemudian ketika ada tugas-tugas sekolah dia juga bisa menyelesaikan dengan baik, termasuk dalam hal ini ketika latihan bermain peran, dia akan memerankan sebagai tokoh apa gitu kan, dia tahu tuh dari mimiknya, pengungkapannya kan gitu kan. Apalagi nanti ditambah dengan keadaan situasi yang mendukung, kostum, kemudian hal-hal yang lain yang terkait. Terus untuk ini Pak, kalau untuk teman sejawat perlu nggak sih bantuan masukan dari teman sejawat kalau saya untuk menampilkan peran gitu? Mungkin dia punya pengalaman, ikut pelatihan atau sebagainya, mungkin itu perlu nggak sih Pak? Teman sejawat artinya dalam ini teman anak-anak itu? Iya, teman Bapak guru sebagai sama-sama. Oh itu saya kira untuk masuk-masukan itu perlu sekali. Kan kita juga kadang-kadang punya teman yang basicnya lebih ke arah seni gitu kan. Kalau pementasan ini kan ke seni tuh, jadi nanti bisa
dia memberi pertimbangan. Dan dari pertimbangan itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan mengalami perbaikan. Ya memang kita harus belajar Bu, Iya, iya. walaupun guru kan harus Terus ya, Pak. belajar, sering bertanya kan gitu kan. Sharing. Jadi apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Ya banyak sekali manfaatnya ya. Saya pribadi sendiri juga tidak begitu saja seperti hanya ngajar-ngajar yang biasanya, tapi lebih kepada bagaimana kita ngajar sesuai enggak gitu kan, dengan RPP, dengan silabus, kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang ada di RPP itu. Ya ini mudah-mudahan ke depan lebih baik. Apalagi kan ya walaupun dalam hal ini ibu sebagai partner kerja, tapi karena kita dipantau, insya Allah kita akan lebih serius, lebih bertanggung jawab, sehingga kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi lah. Mungkin itu. Satu lagi Pak, susah nggak sih tadi mengarahkan anak, butuh berapa latihan? Kira-kira berapa kali? Kalau dihitung dari pertama sih ada 3 kali deh Bu, 3 kali. Ada 3 kali tahapan sebenarnya. Dan anak Tahapan semangat, ya? tahapan pertama itu langsung serta merta. Susah diatur, Anak Pak. ditunjuk, ya kan. Anak yang penting tampil dulu, kemudian bawa buku baca. Ketika anak tampil itu ada nilai plus 1, bisa Dia tampil. berani dulu ya. Bisa tampil udah nilai plus. Itu pun Pak Guru nggak tunjuk siapa yang mau, Iya. gitu kan? Berani kan berarti dia terus baca. Kenapa baca? Karena memang kondisi saat itu tidak memungkinkan anak ngapalin kan? Iya. Nah baru dari kedua dan yang terakhir itu tadi Jadi dari latihan-latihan ya, Pak? melalui proses. Orang dewasa pun demikian kalau di tuntut untuk bermain peran, saya kira akan menghafalkan teks, kemudian dia tampilannya seperti apa. Jadi latihan dulu sebelumnya. Ya banyak kendala. Ketika banyak mengalami kendala dan kendala itu bisa teratasi, insya Allah kedepannya akan membuahkan hasil. Iya, karena ini Bapak nih nasihatnya kayaknya udah ini banget Ya. udah siap juga untuk kedepannya. Terima Bagus kasih banget. juga udah Terima dilihatin kasih ya, Pak, ya, koreksinya. atas Saya juga terima koreksinya. kesempatannya kita Sebagai- bisa sharing ya Pak ya. Mungkin sampai karena kata-kata sangat juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, iya.